Shalom dan damai di hati. Senang sekali boleh berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan dalam renungan harian keluarga Gemi Barata Pasaten edisi Jumat 6 Maret 2026. Mengawali akan tugas tanggung jawab pekerjaan kita di hari ini, kita bermohon Tuhan menyertai, bahkan juga memberkati kita dan seisi keluarga kita, dan merindukan kehidupan kita terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau sumber kekuatan kami. Biarlah kekuatan yang daripadamu terus menyertai kehidupan kami untuk kami mengambil keputusan bijaksana menjadi umat yang setia, yang taat melakukan apapun yang Engkau kehendaki, dan tidak akan tergoncangkan oleh keadaan-keadaan apapun yang seringkali berubah-ubah untuk kami hadapi. Sehingga kami bermohon iman kami terarah kepada Engkau, Allah kami sumber kehidupan, yang semakin memantapkan perjuangan iman kami untuk terus percaya dan terus berharap akan firman Tuhan yang akan menerangi setiap perjalanan kehidupan kami, menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami mengambil keputusan yang bijaksana tetap mengikuti jalan Tuhan, karena jalan itu yang akan menyelamatkan kami. Oleh karena itu, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami ya Bapa, kasihani dan ampuni kami, untuk kami menikmati persekutuan kasih sebagai umat yang percaya dalam sambutan kasih di dalam kebenaran firman Tuhan yang kehendak kami renungkan. Ini doa kami Bapa, kami berdoa dan bersyukur, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat bagi kita semua dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan." Demikianlah firman Tuhan hari ini mengangkat tema pilihlah Tuhan Allah dalam kehidupan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dipilih menjadi umat kepunyaan Tuhan Allah. Bukan untuk dieksklusifkan atau dikhususkan, tetapi menjadi alat kesaksian dan berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun, apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tuhan Allah menunjukkan betapa mengherankan dan mengerikan dosa yang dilakukan umatnya, yaitu dengan berbalik dan meninggalkan Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa lain pun dalam bahasa asli menggunakan kata goyim yang artinya orang-orang kafir, belum pernah mendengar tindakan seperti yang dilakukan oleh Israel. Mereka disebut anak darah yang melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Nah, ini menunjuk pada penyembahan berhala yang membuat mereka menjauh dari Tuhan Allah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan atau mustahil untuk terjadi. Seperti digambarkan pada ayat 14, masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Nah, arti dari ayat ini dapat dimengerti bahwa seseorang yang melihat aliran mata air yang begitu jernih, sejuk, bahkan juga menyegarkan tidak mungkin akan meninggalkannya. Dengan demikian manusia pasti tidak akan meninggalkan kepastian untuk sesuatu ketidakpastian. Tetapi Israel justru melakukannya. Tuhan Allah yang memiliki kedaulatan dan juga otoritas penuh atas segala ciptaannya serta telah melakukan banyak kebaikan terhadap mereka, namun dilupakan dan ditinggalkan oleh Israel. Mereka lebih memilih hal yang sia-sia dan tidak pasti dengan menyembah patung buatan manusia yang tidak bernyawa. Nah, ini jelas adalah kebodohan dan kengerian.
Sehingga oleh karena perbuatan itu mereka tersandung jatuh dan akan menerima hukuman. Nah, sebagai keluarga Kristen, kita juga dikehendaki oleh Tuhan Allah untuk hidup setia dan tidak berpaling darinya. Sebab melupakan dia merupakan hal yang ngeri sebagaimana dikatakan pada ayatnya yang ke-13. Hidup yang tidak berpusat pada Tuhan Allah, bahkan meninggalkannya akan selalu tersandung dan mengalami kekacauan serta kesengsaraan. Oleh karena itu, meskipun semakin banyak tugas dan tanggung jawab dan semakin berlimpah berkat yang Tuhan Allah berikan, atau di tengah pergumulan sekalipun, janganlah kita sampai melupakan Tuhan. Janganlah mencari jalan sendiri, bergantunglah kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber kehidupan, agar kita hidup dan akan terus menikmati berkat-berkat yang daripadanya. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau mengetahui akan seluk-beluk kehidupan kami sebagai umat-Mu. Engkau tahu manakala kami berjalan, melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami, dan Engkau sementara dan sedang melihat memantau kehidupan kami. Kami pun merindukan bahwa ketika Engkau melihat menyaksikan perjalanan kehidupan kami tetap setia dalam setiap keadaan apapun yang harus kami hadapi. Kami bermohon Bapa, Engkau selalu hadir di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus mengingatkan kami manakala kami sudah salah melangkah dalam kehidupan ini, untuk kami kembali ke jalan kebenaran-Mu, karena hanya jalan itu yang akan menyelamatkan kami dan seisi keluarga kami. Kami bermohon Bapa, teguhkan dan kuatkan iman kami, supaya kami bisa menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Godaan nikmat sekalipun tidak akan membawa kami untuk meninggalkan Engkau, tetapi justru semakin mempererat kehidupan bersama di dalam doa, tapi penyerahan diri sebagai umat yang selalu mengasihi Engkau dalam setiap hal yang kami perjuangkan di dunia ini. Kami butuh Engkau ya Bapa, untuk selalu memberkati kami dan seisi keluarga kami. Sebagai suami dan istri, biarlah kami membangun hidup yang harmonis di dalam Tuhan. Yang menjadi bagian tanggung jawab orang tua, kami kerjakan dengan sebaik mungkin untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami. Anak-anak juga pun diajak untuk menghormati orang tua sebagai tanda kami melakukan kehendak firman-Mu. Dan sebagai tekad iman yang terbaik, kami merindukan sebagai umat-Mu, kami tetap bersekutu, beribadah, memuliakan Engkau. Karena dari situ kami belajar untuk bertahan, menghadapi berbagai goncangan kehidupan yang harus kami hadapi. Sehingga semakin memantapkan perjuangan iman kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran, karena kebenaran itu akan menghidupkan dan akan memerdekakan kami. Bapa, kami percaya gereja-Mu yang adalah persekutuan umat Tuhan, yang tentu di dalamnya persekutuan Gereja Masih Injil Minahasa pun diberkati dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan sebagai pelayan khusus diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Berkati kami semua ya Bapa, bersama dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada, ketika kami juga diperkenankan untuk memaknai minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Biarlah kami semakin mendalami arti tugas kehambaan kami, melayani dengan sukacita, memberi hidup kami untuk kerja pelayanan demi Engkau terus dimuliakan dan kebenaran-Mu terus diberitakan. Berkati jemaat-Mu semua yang mengikuti RHK ini. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir di antara kami semua. Tuhan memberkati untuk kiranya kami dalam perjuangan iman, memberikan yang terbaik dalam kerja pelayanan, dalam pemaknaan minggu-minggu sengsara ini. Kami tertuju kepada Engkau, ya Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, sehingga ada kemenangan yang sejati yang akan kami peroleh dalam kesetiaan kami, ketaatan kami untuk hidup melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Sambil kami berdoa, biarlah hari ini yang akan kami jalani boleh mendatangkan berkat bagi kami dan seisi keluarga kami, dan siapapun yang kami jumpai juga akan diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami, diberkatilah kiranya. Untuk para pemimpin-pemimpin, para pemerintah, menjalankan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin untuk mensejahterakan, memberikan rasa aman, tetapi juga di dalamnya ada kehidupan yang rukun dan damai tercipta dan terjalin di antara kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan kami. Sambil kami doakan, biarlah melalui renungan harian Jemaat Gemim Maranatha Pasaten ini,
akan menjadi berkat bagi siapapun yang akan mendengarkannya. Dan tentu jemaatmu ini pun akan bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan pelayan khusus jemaat dan tim multimedia pun diberkati dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami, doa dan harapan iman ini kami naikkan dalam ungkapan terima kasih kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus penolong, juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pasaten. Semoga renungan harian keluarga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjalani hari ini dalam kemurahan Tuhan. Biar hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.